pagi, perkenalkan nama saya Julina Triani Kobar, NIM 2018-12031, jurusan akuntansi semester 4. Jadi pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang kerangka konseptual akuntansi untuk memenuhi mata kuliah teori akuntansi. Silakan disimak. Apa sih pengertian dari kerangka konseptual? Jadi, kerangka konseptual merupakan konsep kerja suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan konsep dan fundamental yang saling berhubungan. Jadi baik, selanjutnya kita masuk pada tujuan akuntansi keuangan. Jadi, tujuannya adalah sebagai pelaporan keuangan. Sedangkan di dalamnya masuk fundamentals, yaitu konsep-konsep yang mendasari akuntansi keuangan, yakni yang menuntun kepada pemilihan transaksi, kejadian, keadaan-keadaan yang harus dipertanggungjawabkan, pengakuan dan pengukurannya, cara meringkas serta mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam APB Statement nomor 4 mengklasifikasikan tujuan laporan keuangan. Jadi tujuannya ada 3. Yang pertama adalah tujuan khusus. Tujuan khusus dari laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, posisi keuangan, hasil operasi, dan perubahan-perubahan lainnya dalam posisi laporan keuangan. Jadi tujuan yang kedua adalah tujuan umum. Tujuan umum ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama, untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai sumber daya ekonomi dan kewajiban dari perusahaan bisnis, agar perusahaan bisnis dapat mengevaluasi kelebihan dan kekurangan, mengajukan pendanaan, mengevaluasi kemampuan untuk memenuhi komitmen, dan menunjukkan berbagai dasar sumber daya bagi pertumbuhannya. Yang kedua, untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai perubahan sumber daya bersih dari aktivitas perusahaan bisnis yang dapat diarahkan untuk memperoleh laba. Yang ketiga, untuk memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mengestimasi potensi penghasilan bagi perusahaan. Dan yang terakhir, untuk memberikan informasi lain yang dibutuhkan mengenai perubahan dalam sumber daya ekonomi dan kewajibannya. Tujuan ketiga adalah tujuan kualitatif. Tujuan kualitatif dari akuntansi keuangan adalah yang pertama, relevansi, yang kedua, dapat dimengerti, yang ketiga, dapat diverifikasi, yang keempat, netralitas, yang kelima, ketepatan waktu, yang keenam, komparabilitas, yang terakhir adalah kelengkapan. Jadi selanjutnya ada arah kerangka konseptual. Pada hakikatnya, kerangka konseptual merupakan suatu konstitusi, sebuah sistem koheren dari tujuan dan asas yang saling berhubungan yang dapat mengarah pada standar yang konsisten dan menentukan sifat, fungsi, batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Jadi, konsep-konsep lain yang akan dihasilkan dari asas tersebut dan penggunaannya sebagai acuan secara berulang-ulang akan dibutuhkan dalam menentukan, mengartikan, dan menetapkan standar akuntansi dan pelaporan keuangan. Jadi selanjutnya ada masalah-masalah dalam kerangka konseptual. Kerangka konseptual memiliki 4 masalah. Yang pertama, pandangan mengenai laba atau penghasilan mana yang akan digunakan. Yang kedua, masalah pendefinisian. Yang ketiga, konsep pemeliharaan modal atau pengembangan biaya yang mana yang harus digunakan. Dan masalah yang terakhir merupakan metode pengukuran mana yang harus digunakan.
Selanjutnya ada perkembangan dari sebuah kerangka konseptual. Jadi memiliki 4 tingkatan. Tingkatan pertama, tujuan menunjukkan sasaran yang dimaksud dari akuntansi. Tingkatan kedua, terdiri dari hal-hal yang fundamental yang meliputi karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi dan definisi elemen-elemen dalam laporan keuangan. Pada tingkat ketiga, terdapat pedoman operasional yang digunakan oleh akuntan dalam menentukan dan menerapkan standar akuntansi yang meliputi kriteria pengakuan, laporan keuangan versus laporan keuangan dan pengukuran. Dan pada tingkatan yang terakhir, yaitu tingkatan keempat, terdiri atas mekanisme penyajian yang digunakan oleh akuntansi untuk menyampaikan informasi akuntansi yang meliputi pelaporan penghasilan, pelaporan arus dana, dan likuiditas, dan pelaporan posisi keuangan. Jadi selanjutnya ada tujuan dari perusahaan pelaporan keuangan oleh perusahaan non-bisnis. Jadi perusahaan non-bisnis mempunyai 2 tujuan. Tujuan yang pertama, tidak memiliki indikator kinerja yang dapat dibandingkan dengan laba pada perusahaan bisnis. Dan tujuan yang kedua, umumnya tidak memiliki subjek ujian dari kompetisi dalam pasar. Jadi selanjutnya masuk pada karakteristik perusahaan non-bisnis. Perusahaan non-bisnis juga memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya, yang pertama, sejumlah sumber daya diterima dari penyedia sumber daya yang tidak mengharapkan untuk menerima pembayaran kembali. Yang kedua, operasi bisnisnya terutama bergerak untuk tujuan-tujuan selain penyediaan barang atau jasa yang mendapatkan laba atau ekuivalen laba. Karakter yang terakhir adalah tidak ada saham kepemilikan yang pasti yang dapat dijual, dialihkan, atau ditebus antara pemilik-pemilik saham. Pada tahap ini kita masuk pada tahap taksonomi karakteristik normatif. Jadi, taksonomi karakteristik memiliki 3 karakter utama. Karakter yang pertama yaitu karakteristik formasional, yaitu karakter yang berhubungan dengan perkembangan dari pernyataan dan dengan penilaian selanjutnya mengenai kegunaan yang diberikan. Yang kedua yaitu karakteristik operasional. Karakteristik operasional adalah karakter yang berhubungan dengan mengimplementasikan dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh pernyataan. Dan karakter yang terakhir adalah karakter informasional. Karakter ini berhubungan dengan kemampuan untuk menghasilkan data yang berguna dalam pengambilan keputusan. Materi terakhir nih guys, yaitu laporan perusahaan. Jadi, laporan perusahaan dibagi menjadi 6 bagian. Bagian yang pertama yaitu laporan nilai tambah. Laporan nilai tambah menunjukkan bagaimana keuntungan yang diperoleh dari usaha perusahaan dibagi antara karyawan, penyandang modal, negara, dan investasi kembali. Selanjutnya, laporan ketenagakerjaan, yaitu laporan yang menunjukkan jumlah dan komposisi dari tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan, kontribusi pekerja dari para karyawan, dan manfaat-manfaat yang diterima.
Yang ketiga adalah laporan pertukaran uang dengan pemerintah, yaitu laporan yang menunjukkan hubungan keuangan antara perusahaan dan negara. Yang keempat adalah laporan transaksi dalam mata uang asing, yaitu laporan yang menunjukkan transaksi-transaksi kas yang berlangsung antara Inggris dengan negara-negara lain. Yang kelima adalah laporan prospek-prospek di masa depan, yaitu laporan yang menunjukkan kemungkinan laba di masa depan, tingkat penempatan kerja, dan investasi. Yang terakhir adalah laporan tujuan perusahaan. Jadi, laporan ini menunjukkan kebijakan manajemen dan sasaran-sasaran strategis jangka menengah antar perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila materi yang saya sajikan kurang lengkap atau kurang jelas. Sekian dan terima kasih.